Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah statistik dan probabilitas dengan materi distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas. Peluang terjadinya nilai variabel random X yang meliputi semua nilai ditentukan melalui distribusi peluang. Distribusi peluang suatu variabel random X adalah himpunan nilai peluang dari variabel random X yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan atau gambar. Dalam bahasa lain, ketika nilai probabilitas diberikan kepada semua nilai numeris yang mungkin dari sebuah variabel random X, baik dengan sebuah daftar ataupun sebuah fungsi matematis, hasilnya adalah distribusi probabilitas atau peluang. Catatan di sini, jumlah probabilitas dari semua nilai numeris yang mungkin terjadi harus bernilai 1. Kita lihat di sini bahwa distribusi probabilitas atau distribusi peluang dibagi menjadi dua, distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Kita lihat di sini gambarannya bagaimana untuk distribusi diskrit, ya, dimana di sini akan menentukan berapa peluang dari X1, X2 dan seterusnya. Dan distribusi peluang kontinu kita bisa lihat merupakan suatu kurva, dimana di sini kurva ini merupakan suatu kurva yang bersifat kontinu, kurva tertutup. Ya, dimana untuk menentukan harganya bisa kita batasi dengan suatu nilai A dan B. Distribusi peluang diskrit, di sini distribusi peluang diskrit itu adalah fungsi di mana P, Y yang memberikan nilai peluang untuk setiap variabel Y yang diskrit dengan syarat P Y lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Jumlah dari PY untuk secara keseluruhan sama dengan jumlah untuk PT. PY sama dengan, di mana PY adalah peluang kumulatif dari Y. Distribusi peluang bagi variabel acak diskrit dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau rumus yang terkait nilai peluang dengan setiap nilai variabel acaknya. Contohnya, pelemparan koin 2 kali untuk mencari distribusi peluang jumlah muka bisa didefinisikan dengan Y sama dengan jumlah muka yang muncul. Nah, di sini misalnya kita lihat kalau 2 koin maka bisa jadi muka. Katakanlah muka itu adalah muka gambar, ada juga muka angka ya. Nah, jadi kalau semua bagian muka bagian depan, maka di sini berarti peluangnya kita akan ketemu muka-muka itu ada, karena 2 koin bisa dua-duanya muka-muka, berarti 2. Nah, karena ada 2 koin, masing-masing koin itu memiliki peluang untuk setiap permukaannya itu 1/2, artinya di sini kita punya kemungkinan ada dua muka, ya. Nah, sehingga kalau 1/2 dengan 1/2 maka nanti akan menjadi dari 4 permukaan itu menjadi ada 2/4. Ya. Nah, karena di sini berarti ada permukaan 1/4, permukaan yang 1/4. Ya. Kemudian muka dengan gambar, muka atau dengan balikan, yaitu berarti kemungkinannya muka 1 balikan 1, berarti 1/1. Balik 1 muka 1 juga 1/1. Kemudian balikan semua dua-duanya, ya, maka berarti mukanya nggak ada.
Nah, kalau kita orientasinya di muka, berarti kalau muka-muka itu ada 2, kalau muka gambar itu ada, muka balik itu 1, balik muka itu 1, balik-balik berarti 0. Nah, karena 2 di dalam permukaan itu, satu permukaan adalah 1/2, ya kan? Nah, sekarang karena ada 4, karena permukaan itu untuk yang 2 itu ada, berarti ada 1/4. Kemudian yang 1 muka gambar itu pun kemungkinannya adalah 1/4. Kemudian yang muka gambar itu 1/4 juga. Yang gambar-gambar 1/4, berarti kemungkinannya adalah 1, ya. Secara keseluruhan berarti 1/4, 1, ya. Karena di sini berarti karena 2 koin, berarti kemungkinannya itu setiap melakukan atau setiap percobaan itu kemungkinannya adalah 1/4. Nah, kita bisa gambarkan di sini seperti ini. Nah, kita bisa gambarkan di sini untuk PY, ya. Bisa kita gambarkan untuk 0 1/4, untuk 1 1/2, karena akan bertemu mukanya ada 2 kali, berarti 1/4 dengan 1/4 berarti ada 2/4. 2/4 itu adalah setengah. Kemudian yang 2 itu 1 juga. Nah, ini akan ketemu seperti ini. Distribusi peluang kontinu itu adalah fungsi Y yang memberi nilai peluang untuk setiap variabel yang Y yang kontinu dengan syarat VY-nya lebih besar daripada 0 atau lebih kecil daripada 1. Nah, karena di sini kontinu sifatnya, maka kita menggunakan integral, yaitu dengan batas tak terhingga, ya. Tapi dari batasan tak terhingga itu nilainya adalah sebesar 1. Nah, di sini berarti peluang Y yang lebih besar dari A atau lebih besar dengan B, kita bisa menggunakan suatu batasan dengan FY atau integrasi dari FY dengan batas dengan P sama, di mana Y lebih besar dari A dan Y lebih kecil dari B. Nah, di sini adalah suatu peluang kumulatif di mana Y berbatas A sampai dengan Y sama dengan B. Jadi kalau kita buat integrasinya, maka FY itu adalah dengan batasan bawah dan batasan atas. Ya, misalkan di sini FY dengan batasan 0 dan 2Y. Artinya di sini Y lebih besar dari 0,2 dan lebih kecil dari 0,5 misalkan. Maka di sini berarti batas bawahnya 0,2 dan batas atasnya adalah 0,5. Ya. Nah, untuk suatu fungsi FY dy. Nah, kalau FY-nya fungsinya itu adalah 2y, maka berarti 2y dy dengan batas 0,2 dan 0,5. Maka integrasi dari 2y adalah y kuadrat. Nah, di mana kita bisa mengubah nilai y-nya dengan 0,2 dan 0,5. 0,2 kuadrat dan 0, dikurangi 0,5 kuadrat. 0,5 kuadrat dikurangi 0,2 kuadrat. Ya, jadi sehingga nilainya adalah 0,21. Nah, nilai harapan, ekspektasi. Di sini akan kita ilustrasikan. Ada 2 uang logam dilantunkan dengan sebanyak 16 kali
Dan Y-nya menyatakan banyaknya muncul muka perlantunan atau perlantunan itu maksudnya perlemparan. Nah, di sini berarti Y-nya itu kemungkinan ada 0, 1 dan 2. Misalkan dari percobaan menghasilkan tidak akan ada muka. Karena dua uang logam tidak ada muka, artinya mungkin balikannya kan. Nah, yang keluar sehingga karena muka itu misalnya dari 16 kali itu ketemunya balikan semua, maka berarti 4 kali misalnya terjadi muncul satu muka. Artinya ketika kita lempar 2 koin itu ketemu mukanya 1, yang satunya balikan. Nah, itu bisa 7 kali terjadi. Kemudian muncul dua-duanya muka. Nah, itu bisa terjadi misalnya 5 kali. Nah, dihitung terjadinya berarti keseluruhannya adalah 16 kali. Maka rata banyaknya muka perlantunan 2 uang logam tadi akan kita hitung, yaitu dengan yang kalau 0 yang tidak keluar muka ada 4, 1 ada 7, yang 2 muka ada 5. Maka nilainya berarti karena ini 16 kali semuanya dibagi 16, maka 0 kali 4 per 16 ditambah 1 kali 7 per 16 ditambah 2 kali 5 per 16, yang dikali 0 ya, berarti 7 per 16 ditambah 10 per 16 atau 17 per 16. Nilainya adalah 1,06. Ilustrasi kedua, apabila masalah perhitungan rataan banyaknya muka perlantunan dilakukan dalam jangka panjang atau berulang-ulang, kita bisa menemukan bahwa kita tidak menemukan yang muncul itu muka, berarti 0 kali. Nah, kemudian muncul 1 muka, kemudian muncul 2 muka. Nah, karena di sini ilustrasinya adalah perlantunan untuk atau perlemparan untuk setiap lemparan, maka yang tidak keluar muka itu bisa terjadi 1/4. Kenapa? Karena permukaannya di koin itu sudah menjadi ada 4 permukaan. Satu koin punya permukaan 2, berarti 2 koin punya permukaan 4. Jadi kalau tidak terjadi dari 2 koin itu bukan muka yang tampak, maka berarti ada 1/4 peluangnya. Muncul kemungkinan 1 muka, artinya muka 1 yang satunya balikannya. Nah, itu kemungkinannya apa? Kemungkinannya bisa 2 kali, 1 muka atau muka 1. Satu muka 1 balik atau 1 balik muka balik. Artinya koin itu akan bisa bolak-balik berbeda ya. Nah, sehingga kemungkinannya karena yang 1 koin 1/4, 1 koin berikutnya 1/4 menjadi 2/4 atau setengah. Yang muncul dua-duanya muka itu juga 1/4 ya, karena berarti dua-duanya bersamaan untuk 4 permukaan itu. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan menjadi seluruhnya adalah 1/4, 1/2, 1/4, berarti tetap 1 ya nilai secara keseluruhan. Maka rataan banyaknya muka perlantunan atau perlemparan dari 2 buah logam tadi adalah 0 kali 1/4 ditambah 1 kali 1/2 ditambah 2 kali 1/4. Nilainya adalah 1. Ini berarti bila seseorang melantunkan 2 uang logam berulang-ulang, maka rata-ratanya dia akan mendapatkan 1 muka perlantunan. Atau banyaknya muka perlantunan yang diharapkan muncul
dalam jangka panjang akan memberikan nilai harapan sebesar 1 muka per lantunan atau per lemparan. Nilai harapan. Kedua ilustrasi di atas menjelaskan bahwa rataan suatu peubah acak dapat diperoleh dengan mengalihkan tiap nilai perubah acak tersebut dengan peluang padanannya dan kemudian menjumlahkannya hasilnya. Rata-rata ini disebut nilai harapan atau ekspektasi dan dinyatakan dengan EY. Dirumuskan bahwa EY adalah sigma Y dari PY untuk batasan keseluruhan. Ini bila diskrit. Bila kontinu Y-nya, maka bila kontinu nilainya, maka EY adalah integrasi dengan batas tak terhingga dan tak terhingga dari Y, FY, DY. Oke, berikutnya contoh. Produksi semacam barang rusak 6% diambil dari sebuah sampel acak yang terdiri dari 50 barang. Maka setiap sampel diharapkan rata-rata berisi 0. Nol koma enam kali 0,6 kali 50 akan ketemu nilainya adalah adalah 3 barang yang mungkin rusak. Contoh yang kedua. Dari 900 kali percobaan lempar undi 2 buah dadu bersama-sama, frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5. Nah, untuk mata dadu berjumlah 5, Anda tahu kan dadu itu matanya ada 1 sampai 6. Kalau buah dadu 5 artinya bisa kita dapatkan dengan 1 dan 4 atau 4 1, 2 dengan 3 atau 3 1. Ya, kemudian udah ya yang kemungkinannya ya. Jadi kemungkinannya ada berapa? Ada 4 kemungkinan ya. Maka di sini disebutnya 4 per, karena permukaan dadu masing-masing itu ada 6, maka berarti kalau 2 permukaan maka menjadi kesempatannya 36. Kenapa? Karena 6 pangkat 2. Jadi kemungkinannya itu menjadi 4 per 36 atau 1 per 9. Maka peluang A itu kali banyaknya percobaan, karena percobaannya ada 900, maka menjadi 1 per 9 kali 900. Hasilnya adalah 100. Jadi frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 5 adalah 100. Macam-macam distribusi probabilitas. Di sini kita akan lihat bahwa ada distribusi binomial,
Ada distribusi geometrik, ada distribusi hipergeometrik, dan ada distribusi Pearson ya, Poisson ya. Nah, kemudian untuk macam-macam distribusinya, untuk distribusi kontinu ada distribusi seragam, distribusi gamma, distribusi eksponensial, distribusi Weibull, distribusi tipe beta, dan distribusi normal. Kemudian berikutnya akan kita sambung dengan probabilitas yang akan dikonsentrasikan pada distribusi probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas kontinu di kesempatan perkuliahan berikutnya. Oke, sampai di sini dulu pendahuluan tentang distribusi probabilitas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.